Shalom warga surga semuanya. Percaya bahwa pada hari ini kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa disertai dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan sharing tentang Eagles personality, yaitu pribadi Raja Wali. Kita tahu bahwa di dalam Bible, Tuhan selalu menggambarkan Raja Wali itu adalah eh, dirinya sendiri, yaitu Tuhan sendiri. Ketika bangsa Israel dibawa di padang gurun, firman Tuhan berkata bahwa mereka dibawa seperti ditopang di atas sayap burung Raja Wali. Lalu Tuhan membawa kita itu di bawah kepak Raja Wali, kepak sayap Raja Wali. Maksudnya adalah aman. Nah, saya akan berbicara tentang pribadi Yesus Kristus di dalam hidup kita, di mana ini adalah karakter Tuhan. Namun Tuhan tidak ingin kita hanya mengenali Tuhan saja, tapi Tuhan ingin kita juga mengenal diri kita, saudara. Sebab apa? Sebab pada hari ini itu berbeda dengan masa yang lalu. Di masa yang lalu, ketika di perjanjian lama, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Tapi pada hari ini Tuhan hadir di dalam hidup kita, Immanuel, yaitu Christ in you. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Tuhan di dalam kita. Nah, kita melihat dulu firman Tuhan, saudara, di dalam Amsal 19, Amsal pasal 30 ayat 19 dikatakan, jalan Raja Wali di langit, jalan ular di atas batu cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang pria yang bersama seorang wanita muda. Lihat kalimat pertama, the way of an eagle in the air. Jalan Raja Wali itu di langit, di air. Ternyata dalam bahasa aslinya ini adalah air, langit itu adalah samayim, surga. Yesus yang empunya surga. Saya dan saudara, kita ini adalah warga surga. Nah, saudara, berarti jalan Raja Wali adalah di langit surga. Maksudnya adalah bahwa Tuhan mau saudara yang sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan, mengenali diri saudara itu adalah orang-orang yang ada di dalam uh, warga kerajaan surga selama di bumi, memahami bahwa jalan kita adalah jalan-jalan surgawi. Meskipun kita masih di bumi ini. Tuhan ingin kita memahami ini, saudara. Perhatikan ayat ini. Di dalam Filipi 3, ayat 20 dikatakan, but our citizenship is in heaven. Kewargaan kita ada di surga. Ya, kita di bumi, warga Indonesia, sebagai orang Indonesia. Atau saudara berada di negara mana? Itu saudara sebagai warga negara mana, lalu saudara, oh aku anak Tuhan warga surga, aku juga warga negara Amerika, Australia, atau mana. Nah, mari kita melihat saudara, firman Tuhan yang dahsyat ini. Ciri-ciri dari Raja Wali itu, yang pertama, bahwa Raja Wali itu eagles do not eat dead thing. Raja Wali itu tidak makan bangkai, tidak makan sesuatu yang mati. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita juga masih makan makanan, itu sebab mati, itu sudah sudah masak, gitu ya. Tetapi, kenapa Raja Wali itu tidak makan makanan yang sudah mati atau bangkai? Hidup-hidup dimakan, ular ya hidup dimakan, tikus, ikan hidup dimakan. Apa yang hidup yang kita makan? Surah firman Tuhan katakan begini dalam Yohanes pasal pertama ayat pertama, in the beginning was God, and the word was with God, and the word was God. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Tuhan. The word was God. Nah, firman adalah Tuhan itu sendiri. Dan hari ini the word became man. Firman menjadi manusia. Nah, saudara, Tuhan itu kan hidup. The word was God. Jadi maksudnya adalah kita ini supaya makan makanan yang hidup, bukan makan bangkai, adalah memiliki
bersekutu dengan Tuhan, saudara. Dengan Yesus. Yesus sendiri berkata begini, saudara, dalam Matius pasal 14 ayat 22. Itu dikatakan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Yesus menawarkan tubuhnya. Makanlah. Makan, saudara. Wah, apakah kita harus makan tubuhnya Yesus? Di mana? Oh, lalu kita maksudnya adalah perjamuan kudus gitu ya, saudara ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Saudara, ya, seperti Raja Wali. Supaya kita juga seperti Raja Wali pribadi. Raja Wali itu makan makanan yang hidup, itu maksudnya adalah tadi katakan the word was God. Berarti firman. Firman ini loh saudara yang kita makan. Itu hidup. Yaitu kita makan Yesus. Kok makan Yesus? Apa maksudnya? Makan firman. Bukankah firman telah menjadi manusia? Yaitu Yesus. Yesus menawarkan, inilah tubuhku. Oh, bersekutu dengan tubuh Yesus. Saudara, dikatakan juga bahwa Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, Yesus menjawab, saudara. Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, ini. Apa yang dimaksud? Tuhan ingin saudara membaca firman, merenungkan firman. Tidak hanya dari roti. Tuhan mau engkau, ketika saudara itu sudah ditebus oleh Tuhan memiliki hidup kekal, Tuhan ingin saudara itu juga dalam kehidupan kekal, itu firman yang membuat kekal. Makan makanan, misalnya kayak tadi pagi, saya makan sayur sawi gitu ya. Nasi dengan sawi hanya membuat saya kuat hanya sampai beberapa hari saja. Kalau setelah makan itu besok lusa nggak makan, saya lemes, lama-lama saya mati. Nah, firman Tuhan berkata kita diselamatkan beroleh hidup kekal di dalam Yesus tentunya. Tuhan ingin kita kehidupan kekal itu kita terus memakan firman. Yang mengerti katakan amin. Bukankah saudara sudah diselamatkan dan beroleh hidup kekal? Yesus juga berkata dalam Yohanes 6 ayat 50, inilah roti yang turun dari surga, supaya setiap orang yang dapat memakannya tidak mati. Apa roti yang membuat kita tidak mati? Akulah roti hidup. Saya berhenti sampai di situ, saudara. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika orang memakan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah tubuhku yang akan kuberikan untuk kehidupan bagi dunia ini. Saudara, Tuhan mau engkau menjadi pribadi Raja Wali yang suka firman Tuhan. Saudara, bahkan di Galatia 3, Galatia 2:20 dikatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. It is no longer I who live, bukan aku lagi yang hidup, but Christ who live in me. Kristus hidup di dalam saudara. Karena di dalam hidupmu ada Kristus yang hidup. Engkau makan pecel, makan rawon, itu kan untukmu yang hidup di bumi. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Bagaimana dengan Kristus di dalam? Tuhan mau engkau membaca firman supaya kehidupanmu bersama Yesus lebih engkau rasakan, lebih merasakan damai sejahtera pertolongan Tuhan, bersama dengan Yesus yang hidup di dalammu. Jadi yang pertama, pribadi Raja Wali itu di dalam Kristus adalah suka akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo katakan bersama saya, aku mau suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Yang kedua, eagles love the storm. Raja Wali itu suka badai. Kalau sudah ada badai di atas itu, Raja Wali di bawah itu sudah mengembangkan sayap. Wah, seneng dia. Wah, gairahnya mulai naik. Yes, yes, badai ini, badai ini. Lalu ketika badai terjadi, Raja Wali terbang. Dia mengatasi badai, dia mengembangkan sayap, dan dia menikmati ketenangan di atas badai. Sementara di bawah badai, semua kena badai. Adakah hidupmu kena badai hari ini? Tuhan mau engkau menjadi pribadi seperti Raja Wali yang suka kalau ada badai malah terbang. Apa maksudnya? Saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 22, Rasul Paulus berkata begini ketika dia kena badai di kapal perahu, namun sekarang aku menasihati kamu untuk tetap tegar karena tidak
ada seorang pun di antara kamu yang akan hancur kecuali kapal ini. Sebab tadi malam Elohim yang memiliki aku dan yang aku layani, malaikatnya berdiri di sisiku dan berkata, janganlah takut Paulus, engkau harus berdiri menghadap kaisar dan oleh anugerah Elohim semua orang yang berada bersamamu akan selamat karena engkau. Perhatikan ini, saudara. So, Paulus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu pasti selamat. Ada badai, dia katakan, oleh anugerah engkau tidak akan hancur. Badai membuat segala sesuatu hancur. Dengan engkau dijadikan menjadi pribadi seperti Raja Wali supaya engkau suka mengembang sayap di atas badai, engkau tidak hancur, tapi menikmati akan penyertaan pertolongan Tuhan. Itu karena anugerah. Maksudnya apa, saudara? Sukalah akan hadirat Tuhan. Bukankah saat kau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu saudara, engkau merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, kau seperti terbang. Lalu kau menjadi nggak takut lagi ketika menyembah Tuhan, betul? Lalu kau alami damai sejahtera ketika kau menyembah Tuhan, betul saudara? Artinya, Tuhan mau engkau menjadi pribadi seperti Raja Wali, suka menyembah Tuhan, menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan. Ini maksudnya. Kalau ada badai dalam hidupmu, segera pujilah, sembah Tuhan. Ambil waktu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Maka engkau akan melihat damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dan engkau alami kebaikan kemurahan Tuhan. Dan lihat mujizat sebentar lagi. Paulus dan Silas ada badai hidup di rantai. Saudara nggak bisa apa-apa. Dia memuji menyembah Tuhan dan datang pertolongan Tuhan. Biarlah saudara suka karena hadirat Tuhan. Katakan bersama saya, aku mau suka memuji menyembah Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau suka memuji menyembah Tuhan. Yang terakhir adalah eagles are fearless. Raja Wali itu nggak punya rasa takut. Wah, sama burung macam apapun, sama mangsanya yang lebih besar dari dia, bahkan dia memangsa serigala, memangsa singa, memangsa domba yang badannya lebih besar dari dia, tidak takut dimakannya, tidak pernah punya rasa takut. Tuhan mau engkau juga tidak ingin takut, saudara. Sebab apa? 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bukankah God is love? Bukankah saudara itu ditempatkan di dalam Kristus yang adalah kasih? Artinya saudara ditempatkan di tempat yang enggak ada ketakutan. Kalau engkau takut, lihat. Sebaliknya kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Kasih Yesus akan mengusir ketakutanmu. No fear in love. Karena ketakutan mengandung siksaan. Dan siapa yang takut, ya belum sempurna di dalam kasih. Tapi Tuhan nggak mau saudara nggak sempurna. Tuhan mau engkau sempurna dalam kasih. Katakan bersama saya, Tuhan mau aku sempurna dalam kasih. 1, 2, 3. Artinya apa, saudara? Suka mengandalkan Tuhan. Nih loh. Kalau kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, sementara kau melihat yang kau hadapi lebih besar, kau akan jadi takut. Eagles itu fearless. Tanpa rasa takut. Tuhan mau engkau bisa takut, tapi Tuhan tidak mau engkau hidup dalam ketakutan. Tuhan mau engkau suka mengandalkan Tuhan, supaya kasih Tuhan mengusir ketakutanmu. Katakan amin. Kesimpulannya, eagle personality. Tuhan mau engkau memiliki pribadi seperti Raja Wali. Orang percaya itu memiliki karakter Kristus yang hidup seperti burung Raja Wali, yaitu apa? Suka akan membaca dan merenungkan firman. Suka akan hadirat Tuhan, nyembah Tuhan. Suka mengandalkan Tuhan. Saudara, biarlah engkau alami berkat-berkat ini. Sebab apa? Bukan cuma pribadi Yesus, pribadi Tuhan seperti Raja Wali. Tapi Tuhan mau engkau menjadi pribadi seperti Raja. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Amin.